Hai semua, saya Charles, dan dengan diuploadnya video ini menjadi bukti bahwa virus corona dapat dikalahkan asalkan kalian niat. Buat kalian yang nggak niat dan masih menganggap bahwa virus ini adalah sebuah konspirasi, silakan langsung aja tutup video ini, silakan langsung ke pasar atau ke mall tanpa menggunakan APD apapun, and I'll see you next time. Hai, nama saya Charles, dan bagi yang belum kenal, saya dan keluarga saya positif corona di bulan Juni lalu. Dan karena itu juga akhirnya kami kehilangan seorang nenek kami tercinta yang masih peduli pada kami hingga akhir hidupnya ketika ia melawan virus ini. Kisah corona kami dimulai pada tanggal 1 Juni, di mana saat itu kami mulai menunjukkan indikator-indikator corona, namun kami tidak mengerti hingga pada tanggal 15 Juni nenek kami meninggal karena virus corona. Dan selanjutnya pada tanggal 17 Juni hasil tes swab keluarga saya keluar dan hasilnya adalah kami semua positif corona, dan dengan itu status kami langsung berubah menjadi dengan sebutan lama OTG, orang tanpa gejala. Singkatnya seperti itu. Untuk yang ingin tahu cerita lebih lengkapnya ada di post-postan Instagram saya yang ini. Kemudian pada tanggal 22 Juni saya mengunggah sebuah video yang menyatakan kepada publik bahwa saya positif corona dan juga keresahan-keresahan saya kepada orang-orang yang acuh tak acuh dengan virus ini. Video saya akhirnya mendapat banyak perhatian. Memang jika dihitung dari jumlah view-nya itu tidak seberapa, hanya sekitar 8 ribuan view dan juga seratusan share dan save. Namun menariknya di sini adalah jika dihitung dari pertama kali video itu diunggah hingga video ini dibuat, ada sekitar 200-an DM Instagram yang masuk ke saya yang menanyakan soal corona dan sebagainya. Itulah akhirnya yang mendorong saya untuk membuat video lanjutan tentang corona ini, khususnya tentang apa saja yang saya lakukan ketika saya tahu saya positif, bagaimana kondisi asrama haji Surabaya yang sekarang masih menjadi tempat untuk isolasi, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang paling sering masuk di DM saya. Mari kita mulai. Pertama kali setelah kami tahu bahwa kami positif, yang kami lakukan adalah memberitahukan kepada puskesmas. Meskipun pada kasus kami itu sudah dipantau sebelumnya karena nenek kami meninggal karena corona. Jadi tanpa kami menginformasikan kepada puskesmas pun, kami sudah dibanjiri dengan telepon-telepon dari puskesmas dan juga dinas kesehatan. Kemudian setelah di tracing dan dipertanyakan ini itu, akhirnya kami ditawarkan untuk melakukan isolasi di asrama haji Surabaya. Kami sekeluarga sempat mempertimbangkan ingin isolasi di asrama haji atau isolasi secara mandiri. Pertimbangannya adalah sebagai berikut. Jadi jika kami isolasi secara mandiri, itu kasihan adik saya yang negatif. Jadi sebenarnya yang positif itu adalah saya, mama, papa, dan juga asisten rumah tangga saya. Adik saya negatif. Kemudian jika isolasi mandiri, untuk jadwal tes swab-nya itu akan sangat-sangat lama karena harus menunggu rumah sakit dan belum ngantrinya. Sedangkan untuk dinyatakan sembuh, kamu itu harus 2 kali tes swab negatif. Nah, jadi kami rasa jika isolasi secara mandiri akan memakan waktu jauh lebih lama lagi, kecuali jika ingin tes swab secara mandiri juga yang tentunya akan memakan biaya lebih mahal lagi. Nah, jika kami isolasi di asrama haji, adik saya tentu akan jauh lebih aman karena dia di rumah sendirian. Makanan juga akan tetap disuplai oleh puskesmas. Kemudian untuk tes swabnya di sana selalu akan ada penjadwalan dan semua pasti akan dapat giliran. Jadi prosesnya akan jauh lebih cepat. Kemudian dari tanggal 17 Juni itu kami memulai untuk isolasi mandiri di rumah sembari menunggu kepastian adanya kamar di asrama haji karena selalu penuh. Hingga pada tanggal 24 Juni itu saya mulai sesak nafas dan tetap saja belum ada kamar yang available saat itu. Lalu yang saya lakukan adalah mengkomen pos-posan dari Instagramnya Dinas Kesehatan Surabaya. Ketika mereka ada pos-posan baru, saya komen lagi. Saya ceritakan semua kondisi keluarga saya, bagaimana adik saya sendirian di rumah dikerumuni oleh kami semua yang positif, hingga akhirnya kami dinotis. Pada hari itu juga akhirnya kami dijemput menuju asrama haji menggunakan ambulans. Iya, ambulans. Nah, bagaimana kondisi untuk di asrama hajinya? Jelas tidak akan senyaman rumah kita masing-masing. Di sana kita dikumpulkan dengan sesama OTG. Pertama kali sampai di sana saya langsung dibagikan kamar, saya dengan ayah saya, kemudian mama saya dengan ART saya. Namun ternyata entah karena database-nya mereka yang jelek atau memang pasien-pasien di sana yang tidak disiplin, kamar di sana itu selalu penuh. Jadi ketika saya dibagikan kamar, misal E17, saya datang ke sana, ya penuh. Dibagi lagi E16, di sana ya selalu penuh. Kalau dari asumsi saya, itu rasanya karena pasien-pasien di sana suka pindah kamar sesuka hati mereka. Jadi database-nya mereka itu lumayan kacau. E17 penuh, E16 penuh juga. Padahal orangnya sama. Mau ada berita pemulangan 160 pasien yang sudah sembuh pun, asrama haji selalu penuh.
Bahkan ketika kami sekeluarga akhirnya dijadikan satu kamar, itu pun masih ada ibu-ibu yang di dalam kamar kami gitu. Jadi ketika kami masuk, kami menanyakan, ibu dari mana? Ibu itu dari kamar sebelah yang merasa sumpek di kamarnya, jadi cari kamar baru. Kondisi kamar cukup kotor, sampah di mana-mana, kamar mandi juga kotor, tempat tidur juga kotor. Untungnya karena kami satu keluarga satu kamar, akhirnya kami dapat bersih-bersih tanpa segan gitu. Jadi kami mulailah membersihkan kamar mandi, ngosek WC, nyapu, ngepel, cuci spray, cuci sarung bantal, banyak. Jadi kami itu bersih-bersih di hari pertama. Tapi kami maklumi, sangat-sangat memaklumi itu, karena untuk melayani pasien di sana saja mereka kekurangan tenaga sekali. Jadi siapa lagi yang harus membersihkan kamar setiap kali ada pasien yang pulang gitu. Lagi pula ini kan juga bukan hotel. Tim dokter akan selalu standby setiap jam 10 pagi dan juga jam 3 atau 4 sore. Sebagai penghuni baru, saya diberikan paket obat, yaitu ada vitamin C, vitamin B kompleks, dan juga antivirus yang dimana ketika saya cek ini adalah sebuah obat malaria. Tapi untuk antivirus ini itu hanya untuk umur 44 ke bawah. Nah, obat-obat ini selalu dapat teman-teman minta kepada tim dokter pada jam-jam yang sudah saya sebutkan tadi. Di tim dokter ini juga teman-teman dapat menyampaikan keluhan-keluhan teman-teman, nanti akan dilayani lagi. Jadi seperti saya, karena sesak nafas, sempat sesak nafas waktu itu, saya dapat obat tambahan. Makanan, untuk makanan seharusnya standby pada pukul 6 pagi, 12 siang, dan juga 7 malam, meskipun memang ya sering telat. Nanti akan ada satu perwakilan kamar yang boleh turun untuk mengantri dan mengambil makanan untuk seluruh anggota kamar. Dalam satu paket makanan itu teman-teman akan dapatkan nasi, sayur-sayuran, dan juga daging. Dan juga di setiap harinya teman-teman itu akan dapat minimal 3 butir telur, buah-buahan, dan juga jahe merah. Saya nggak tahu sih sebenarnya itu jahe merah atau bukan, pokoknya itu pahit banget. Setiap pagi akan ada olahraga pagi yang saya juga nggak ngerti kenapa diadakan setelah jam sarapan. Nanti akan ada seorang instruktur senam yang memimpin dengan menggunakan APD level 3 yang pasti itu panas banget. Nah, kebetulan ketika saya menginap hari pertama di sana, besoknya itu sudah ada tes swab. Jadi lumayan cepat prosesnya saya di sana. Tes swabnya diadakan oleh Fast Lab dan daftarnya secara online. Itu antrinya sangat lama. Apalagi di sana itu ada 800-an orang, ditambah saya adalah orang baru yang juga barusan masuk kemarin sore, yang datanya juga belum masuk ke mereka. Yang buat prosesnya jauh lebih lama lagi itu adalah orang-orang di sana yang tidak disiplin, desek-desekan, merasa harus didahulukan karena mereka sudah lama di sana, merasa harus didahulukan karena mereka jauh lebih tua. Jadi sistem antrinya itu jadi kacau banget. Ini adalah sebuah footage yang saya ambil setelah saya mengantri dari jam 9 pagi hingga jam 6 sore. Ya, jadi ini udah dari tadi pagi jam 9 kita ngantri swab. Dan di sini juga orang-orang juga udah pada marah semua, ini petugasnya. Tapi tadi kalau saya dengar-dengar sih karena pasiennya sendiri itu tidak disiplin dalam pengantri gitu. Jadi mereka sendiri juga susah. Makanya sampai jam segini mereka kita belum selesai. Dan di sana ya itu ada beberapa orang kayak yang suka teriak-teriak, akhirnya semua orang ikut teriak. Kasian juga gitu loh orang-orang yang di sini. Capek mereka dari jam 9 loh pakai baju kayak gitu. Selebihnya jika tidak ada penjadwalan tes, maka sore hari ya udah kita cuma tidur, makan, berdoa supaya cepat pulang. Setelah saya dinyatakan negatif untuk pertama kalinya, saya diwajibkan untuk pulang dan melakukan isolasi mandiri di rumah selama 10-14 hari. Dan di rumah itu kami melakukan protokol kesehatan dengan ketat karena memang dianjurkan seperti itu. Jadi kami di rumah itu juga menggunakan masker. Jadi ketika saya ingin ketemu mama, ketemu papa itu juga masker, dan kalau bisa itu berjaga jarak gitu loh. Alat makan juga kami pisah gitu. Setelah kami melakukan isolasi mandiri di rumah, tes swab berikutnya telah dijadwalkan oleh puskesmas yang melayani kami. Kami tes swabnya waktu itu di Rumah Sakit Siloam ya. Di Rumah Sakit Siloam pada tanggal 3 Juli. Kemudian hasilnya keluar pada tanggal 10 Juli berbarengan dengan surat sehat kami semua. Dengan keluarnya surat sehat ini menandakan bahwa kami sudah terbebas dari virus corona dan dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Suplai makanan mulai di-cut dan kami dapat keluar rumah hingga bekerja seperti biasa. Panjang pendek ceritanya seperti itu. Jika teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut lagi, bisa langsung ketikkan aja di kolom komentar di bawah. Nanti akan saya baca dan akan saya balas, dan kita dapat berdiskusi lebih lanjut lagi di sana. Berikutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang paling sering muncul di DM Instagram saya. Tapi disclaimer bahwa saya menjawab ini sebagai seorang yang pernah terdampak corona secara langsung, bukan sebagai seorang tim medis ataupun seorang profesional.
Jadi jawaban-jawaban yang nanti teman-teman dapatkan itu pure dari pengalaman saya dan juga dari pengamatan saya. Hasil tes swab saya positif, saya harus apa? Jawabannya akan saya bagi dua. Jika kalian sehat-sehat saja atau dalam istilah lama adalah OTG, silakan jaga jarak aman dulu dengan anggota keluarga lainnya. Jika memungkinkan, silakan pisahkan alat makan dan juga kamar mandi serta kamar tidur. Sterilkan benda-benda yang paling sering dipegang di rumah. Kalau di rumah saya contohnya adalah gagang pintu. Lalu coba rundingkan bersama dengan keluarga, ingin isolasi secara mandiri di rumah atau ingin isolasi di luar rumah. Untuk mereka yang tidak pernah punya penyakit bawaan atau histori penyakit seperti diabetes, darah tinggi, itu akan ditempatkan di asrama haji. Namun jika mereka yang punya seperti penyakit-penyakit tadi, itu akan ditempatkan di Husada Utama Surabaya. Kemudian silakan ikuti apa yang telah saya lakukan di awal video tadi, segera telepon puskesmas terdekat rumah kalian, dan ikuti prosedur berlaku yang mereka tawarkan. Nah, jika sudah mulai muncul gejala-gejala seperti sesak nafas dan lainnya, saya sarankan untuk menelpon 112 atau gugus COVID daerah masing-masing. Untuk kontak dari gugus COVID daerah Jawa Timur akan saya taruh di deskripsi di bawah. Kenapa saya sarankan untuk menelpon mereka? Karena menurut pengalaman saya dan juga pengalaman-pengalaman yang saya dengar dari teman-teman dan juga kerabat, biasanya kalau kita berusaha untuk membawa pasien corona ini ke rumah sakit rujukan, itu biasanya tidak akan ada kamar, tidak akan pernah dapat kamar karena akan selalu penuh. Apalagi terakhir kali saya ngecek Surabaya sudah 20 ribuan ya yang kena. Jadi saya sarankan untuk menelpon mereka berdua untuk mempercepat prosesnya. Kedua, ceritanya kamu bisa sampai kena corona itu bagaimana? Masih sering keluar rumah ya? Ini sudah sempat saya bahas di video saya sebelumnya. Sampai sekarang kami juga belum tahu pasti siapa yang membawa virus ini ke dalam rumah. Bisa saja kedua orang tua saya karena masih bekerja di luar. Bisa saja karena saya yang masih sering memesan makanan secara online. Bisa saja nenek saya karena dia masih sering juga ke pasar dalam kondisi pandemi ini. Ketiga, kamu swabnya berapa dan di mana? Saya swab di National Hospital dengan biaya yang cukup mahal karena kami waktu itu butuh hasil secara cepat. Biayanya adalah 2.750.000 untuk satu orang. National Hospital ini setahu saya adalah yang paling mahal di Surabaya, namun juga yang paling mudah, cepat, tidak perlu janjian, tidak ada limit kuota per harinya, dan pastinya rawat jalan. Yang berarti setelah teman-teman tes swab, ya teman-teman boleh pulang untuk nunggu hasilnya. Karena ada beberapa rumah sakit yang setelah teman-teman tes swab, itu teman-teman diminta untuk rawat inap hingga hasil swabnya itu keluar. Jadi memang waktu itu keluarga saya tidak punya banyak pilihan lain karena kami butuh hasilnya secara cepat. Nah, apakah biaya tes swab di Surabaya memang semahal itu? Setahu saya, tes swab di Surabaya itu berkisar 1,7 hingga 2,750 yang tadi. Info terakhir yang saya dapat itu di RK Set dengan biaya 1,8 hasilnya keluar sekitar 3-5 hari. Tapi, jika teman-teman mengikuti prosedur dari puskesmas dari awal, jadi rapid test di puskesmas dan sebagainya, setahu saya nanti kalau misalnya amit-amit, kalau hasilnya adalah reaktif, teman-teman akan dijadwalkan untuk tes swab dan itu totally free. Tapi jelas memang tidak akan secepat mandiri karena memang akan menunggu untuk penjadwalan gitu. Inilah yang saya katakan tadi ketika memang ingin isolasi mandiri, ya akan menunggu tes swabnya yang lama banget gitu. Berapa biaya yang sudah saya keluarkan dalam masa penanganan corona ini? Jadi karena di Surabaya, setahu saya, jika ada yang positif, itu akan ditanggung oleh Pemkot sepenuhnya. Jadi saya dan sekeluarga itu tidak mengeluarkan biaya terlalu banyak. Biaya satu-satunya yang kami keluarkan adalah ya biaya tes swab tadi yang di National Hospital 2,750 kali 5 orang satu keluarga. Karena memang kita waktu itu tidak ada pilihan lain, kita butuh hasilnya secara cepat. Kalau misalnya nunggu yang gratis, ya terlalu lama gitu. Untuk suplai makanan dan sebagainya itu juga ditanggung oleh Pemkot. Bahkan untuk biaya penanganan nenek saya ketika beliau sudah diketahui corona, itu yang nanggung full pemerintah. Jadi ketika di awal memang kami yang nanggung gitu loh. Kami yang nanggung mulai dari biaya scan ini, scan itu, dan sebagainya. Nah, tapi ketika dia sudah diketahui, oh positif corona, udah habis itu diurus sama pemerintah semua biayanya, kecuali ya biaya pemakaman dan sebagainya itu kami gitu loh. Tapi untuk biaya lainnya, untuk makan, nginap di sana, obat, itu semua gratis. Nomor 5, obat-obat apa saja yang saya konsumsi? Saya mengkonsumsi banyak obat, mulai dari yang diberikan oleh puskesmas hingga yang diberikan oleh teman-teman saya dan juga kerabat.
Saya akan tunjukkan obat-obat apa saja yang saya dapatkan dari Dinas Kesehatan. Namun saya tekankan di sini bahwa saya tidak menganjurkan teman-teman untuk membeli ini secara mandiri dan mengonsumsinya tanpa pengawasan dari tim medis. Ini adalah antivirus yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yang sebenarnya adalah obat malaria. Kemudian ada seperti biasa vitamin C dan juga vitamin B kompleks yang dapat teman-teman dapatkan di mana-mana aja, gampang untuk nyari ini. Nah, karena saya sempat sesak nafas, akhirnya saya dapat 2 obat tambahan, yaitu ini. Dan juga ini. Jika tadi obat-obatnya kurang jelas, bisa langsung aja tanya di kolom komentar, akan saya jawab nanti. Saya ketikkan satu-satu. Nah, selebihnya adalah obat-obat yang diberikan oleh teman-teman saya dan juga kenalan-kenalan saya. Thank you buat Shalin dan Flo yang sudah mengirimkan bunch of medicine dan juga APD. Thank you banget. Keenam, syaratnya apa untuk bisa dapat kamar isolasi? Pertama, harus sehat. Maksudnya di sini adalah teman-teman positif corona namun tidak ada gejala yang muncul. Kemudian kondisi rumah tidak memungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri. Seperti saya tadi contohnya, satu rumah ini ada 4 positif mengepung 1 adik kecil yang negatif. Selanjutnya tinggal langsung menelpon puskesmas terdekat rumah, dan jika merasa pelayanannya terlalu lama, terlalu lemot, bisa langsung telepon kontak-kontak yang sudah saya sebutkan di awal tadi, 112 ataupun gugus COVID daerah masing-masing. Ketujuh, protokol paling aman dan penting untuk masa COVID ini. Dan menurutmu, apakah dengan orang-orang pergi ke mall dengan masker itu sudah aman? Kalau menurut saya, jalan ke mall ataupun kemana saja tapi mengikuti protokol kesehatan dengan benar, itu menurut saya sudah cukup. Pakai masker, kemudian kalau merasa was-was bisa di-double lagi maskernya. Pakai face shield, sekarang banyak yang jual. Tapi menurut saya yang paling penting itu adalah jangan terlalu banyak megang barang. Jadi kan sering kita ke mall kadang-kadang megang lihat, taruh lagi. Menurut saya itu kurangi dulu. Hand sanitizer sekarang juga sudah jadi benda wajib menurut saya. Dan juga jangan lupa untuk sering banget cuci tangan kalau lagi di luar. Karena menurut saya yang susah dari virus ini adalah dia dapat hidup di benda mati dengan waktu yang lama. Berapa sih perbandingan antara kita megang barang, kemudian megang muka, megang mata, atau megang apa saja, dibandingkan dengan persentase orang itu meludah atau bersin di depan muka kita sampai kena muka gitu loh. Ya meskipun kita harus hati-hati ya, karena WHO juga sudah mengklaim bahwa virus ini sudah airborne. Kemudian setelah pulang, jangan ketemu siapa-siapa dulu, jangan peluk anak dulu, jangan peluk suami istri dulu, jangan ketemu orang tua dulu. Silakan langsung mandi, keramas, dan juga pastikan diri lu udah bersih dulu, baru ketemu siapa aja. Kedelapan, bagaimana cara saya menghandle stres di masa karantina? Kalau ini rasanya memang Roh Kudus sendiri yang turun tangan untuk memberi penghiburan. Soalnya kejadian ini juga barengan dengan kepergian nenek kami tercinta waktu itu. Kami juga nggak tahu sebenarnya penghiburan dari mana, jadi kami percaya bahwa itu dari Tuhan lewat teman-teman dan juga kerabat. Thank you buat teman-teman semua yang sudah support. Dan justru dalam kondisi karantina seperti ini, akhirnya kami sekeluarga itu jauh lebih dekat lagi, jauh lebih erat. Nggak ada tuh namanya saya biasanya main Uno atau Monopoly dengan mama, adik saya tuh nggak pernah. Biasanya sangat-sangat individualis. Jadi saya rasa memang Tuhan yang ikut campur, turun tangan untuk membantu kami. Kesembilan, les corona itu gejalanya gimana sih? Gejala corona itu sekarang makin banyak, gak cuma sekedar flu, batuk, sesak nafas, dan juga demam. Sekarang setahu saya dibagi 3, ada gejala umum, gejala tidak umum, dan juga gejala serius. Untuk lengkapnya akan saya taruh di sebelah sini, untuk teman-teman yang ingin baca langsung di post aja. Sepuluh, jika setelah PDP, ini adalah sebutan lama ya, kalau nggak salah sekarang itu udah suspek. Jika setelah PDP terus negatif, apakah boleh berkeliaran? Setelah kamu mendapatkan surat sehat, itu menandakan bahwa kamu sudah boleh keluar rumah dan melakukan aktivitas seperti biasa ya. Tentunya dengan melakukan dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Ke-11, apakah menurut saya virus corona itu mengerikan? Terlepas dari Anda terdampak virus corona ini secara langsung maupun tidak langsung, virus ini mengerikan. Oke, katakan Anda masih muda dan juga imun Anda masih kuat sehingga Anda tidak mungkin kelelahan, tidak mungkin sesak nafas karena virus ini. Namun Anda harus sadar bahwa
ekonomi kita tuh hampir mati karena corona. Jadi ketika saya dan keluarga ini kena corona, pilihan kami waktu itu hanya tinggal dua sebenarnya. Antara mati karena virus corona atau mati karena kemiskinan dan juga tidak bisa makan. Baik, saya rasa videonya sudah cukup panjang. Saya sudah menjelaskan dan juga membagikan pengalaman-pengalaman saya di bulan lalu ketika saya positif corona. Dan juga saya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul di DM saya. Saya harap video ini dapat membantu teman-teman semua dan juga banyak orang, khususnya warga Surabaya. Untuk yang terdampak virus ini secara langsung maupun tidak, saya doakan untuk segera pulih. Dan bagi yang sehat, mari kita bantu saudara-saudara kita, karena menurut saya pandemi ini bukan musuh satu atau dua orang, tapi adalah musuh kita bersama. Kecuali kalau memang lu gak peduli.